Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-229. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketika Roro Wulan itu terdiam, maka suasana di bawah pucang kembar itu telah dicekam oleh keheningan. Masing-masing berdiri tegang kaku, yang terdengar hanyalah suara angin berdesir di dedaunan. Lamat-lamat suara jangkrik berderik di antara bunyi rintihan burung kedasi yang langut. Sekali-sekali di kejauhan masih terdengar gonggong anjing-anjing liar, tetapi kemudian sunyi. Anjing-anjing yang telah menjadi kenyang itu agaknya telah kembali ke dalam sarang mereka. Aryo, Tejo, dan Pakuhan tersentak ketika mereka mendengar suara Roro Wulan terbata-bata. Ayo, siapakah yang jantan di antara kalian? Disinilah terletak sumber dari persoalan ini. Di sini, di dalam dadaku. Hanya dengan melubangi dadakulah, maka semua persoalan akan dapat selesai. Kedua laki-laki itu sama sekali tidak bergerak. Mereka terpaku diam seperti sepasang patung dari dua orang jantan yang menggenggam senjata masing-masing. Ayo, siapakah yang paling jantan di antara kalian berdua? Cepatlah. Kenapa kalian diam saja? Apakah kalian telah menjadi pengecut yang tidak berani melihat darah? Aku akan merasa berbahagia apabila kalian berani membunuh aku sekarang. Aryo Tejo adalah suamiku, sedang Pakuhan adalah laki-laki yang akan menjadi ayah dari anakku apabila ia kelak lahir. Tetapi bagiku, mati adalah jalan yang sebaik-baiknya. Hidupku dan hidup anak ini kelak akan selalu menumbuhkan persoalan yang tidak akan ada henti-hentinya. Tidak seorang pun menyahut. Kedua laki-laki itu terpukau dalam kediaman. Samar-samar dalam cahaya bulan mereka melihat Roro Wulan seperti seekor harimau betina yang paling liar. Rambutnya terurai lepas di punggungnya bergetar karena sentuhan angin padang yang kering. Tanah berumput yang terbentang di bawah pucang kembar itu menjadi sepi, sesepi tanah pekuburan. Mereka yang berdiri tegak di bawahnya seakan-akan telah membeku seperti pokok-pokok pohon sembuja. Sejenak mereka dicekam oleh kediaman yang tegang. Yang pertama-tama mendobek sepinya malam adalah suara Roro Wulan. Kenapa kalian diam saja mematung, Ayo, siapa yang paling jantan lakukanlah lebih dahulu. Menghunjamkan senjata-senjata kalian di dadaku. Dada yang dipenuhi oleh nafsu iblis yang paling jahat, yang tidak pantas lagi bersentuhan dengan orang-orang yang merasa dirinya beradab. Meskipun peradaban itu telah menyeretku ke dalam keadaan yang paling parah, tetapi aku akan tetap menghormatinya. Terkutuklah apa yang telah terjadi. Terkutuklah kau, Pakuhan, yang ingin membebaskan dirinya seperti burung garuda di langit, tanpa batas-batas peradaban, yang dapat menerkam setiap anak kambing yang tersesat di padang penggembalaan.
Sekali lagi kebekuan mencekam suasana. Yang terdengar adalah suara nafas mereka yang memburu di lubang-lubang hidung mereka. Kedua laki-laki itu hampir tidak bergerak sama sekali. Mereka terpaku dan seolah-olah telah membeku. Ayo, cepatlah. Mereka mendengar lagi Roro Wulan berteriak semakin keras. Ayo, siapa yang lebih jantan di antara kalian? Kini Roro Wulan melangkah maju. Tubuhnya gemetar dan wajahnya bertengadah. Tetapi wajah itu seakan-akan sudah bukan wajah Roro Wulan lagi yang mereka kenal sehari-hari. Wajah itu adalah wajah yang paling mengerikan. Seperti wajah iblis yang haus menghisap darah. Seperti wajah Wewe yang merindukan bayi. Tetapi juga seperti wajah mayat yang paling putus asa, dijerat oleh kematian yang paling mengerikan. Ayo. Terdengar suaranya benar-benar seperti suara hantu. Senjata siapakah yang paling tajam? Inilah dada yang menyimpan hati yang hitam, sehitam arang. Dan inilah dada yang menyimpan hati yang dibakar oleh nafsu sepanas bara. Dan inilah hati yang sedang berputus asa dicekam oleh penyesalan dan putus asa. Karena itu, kalau kalian jantan, hujamkanlah senjata itu ke dalam dada ini. Selangkah demi selangkah Roro Wulan maju, samar-samar dalam bayangan sinar bulan yang penuh, dalam desau angin malam, dalam belayan suara burung kedasi yang langun. Kenapa kalian diam saja? Apakah kalian telah mati membeku lebih dahulu daripada aku? Roro Wulan menjadi semakin dekat. Beberapa langkah dari kedua laki-laki itu, Roro Wulan berhenti. Bayangan rambutnya yang hitam, yang terurai dengan kusutnya, membuat wajahnya menjadi semakin mengerikan. Pakuhan, katanya kau menggenggam sepasang senjata kebanggaan. Ayo, tusukkanlah senjata itu bersama-sama di sini. Roro Wulan menunjuk dadanya itu. Selangkah ia maju mendekati Pakuhan. Tetapi tanpa sesadarnya Pakuhan melangkah surut. Ketika Roro Wulan maju lagi, maka Pakuhan pun sekali lagi melangkah surut. Apakah kau akan lari, Pakuhan? Pakuhan tidak menjawab, tetapi wajahnya menjadi semakin tegang daripada ia harus berhadapan dengan Aryo Tejo. Oh, kiranya kau seorang pengecut yang paling licik di dunia. Kau telah menodai aku dengan 1001 macam alasan. Meskipun aku tidak ingkar, meskipun aku mengakui sambil menengadahkan dada bahwa itu adalah salahku. Tetapi sekarang, kau tidak berani membuat penyelesaian yang paling baik, membelah dadaku. Pakuhan tidak menjawab, tetapi tubuhnya tiba-tiba menjadi gemetar. Sepanjang hidupnya ia tidak pernah merasakan sentuhan yang paling mengerikan seperti yang dihadapinya kini. Karena Pakuhan selalu menghindar, maka tiba-tiba Roro Wulan berpaling kepada Aryo Tejo. Aryo Tejo masih berdiri tegak di tempatnya dengan tombak pendek tergenggam di tangannya. Belum lagi Roro Wulan berbuat sesuatu, maka tatapan matanya telah mencekam dada Aryo Tejo. Darahnya seolah-olah berhenti mengalir, apalagi ketika selangkah Roro Wulan maju mendekatinya. Kau Aryo Tejo, barangkali kau lebih jantan dari Pakuhan. Kau pemimpi yang dimabukkan oleh khayalan tentang kejernihan wajah bidadari di dalam surga. Bangunlah, bangunlah dari mimpi yang indah tetapi memuakkan itu. Bukankah kau telah bertekad untuk membunuh aku? Nah, sekarang lakukanlah. Aku akan berterima kasih kepadamu. Ternyata kau telah menang dalam perang tanding.
melawan Pakuhan. Meskipun kau tidak perlu membunuhnya, karena ternyata kau telah berani melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Pakuhan. Seperti Pakuhan, Aryo Tejo justru menjadi gemetar ketika Roro Wulan setapak maju. Ia pun surut selangkah. Hei, apakah kau juga seorang pengecut seperti Pakuhan? Tidak ada jawaban, tetapi seperti dicekam oleh pengaruh yang tidak dimengertinya, Aryo Tejo berusaha untuk menjauhi Roro Wulan yang mendekatinya. Oh, ternyata kalian adalah pengecut. Pengecut yang paling licik, yang hanya berani mengagungkan kejantanan dalam persoalan yang sama sekali tidak berarti. Tetapi pada hakikatnya, kalian adalah pengecut. Roro Wulan berhenti sejenak, nafasnya menjadi semakin memburu. Terputus-putus suaranya yang melengking tinggi. Ayo, siapa yang berani membunuh aku? Lalu katanya, Baiklah, baiklah. Apabila kalian tidak berani melakukannya, sekarang Aryo Tejo atau kau Pakuhan, marilah, berikanlah senjata-senjatamu. Biarlah aku sendiri yang melakukannya. Marilah. suara Roro Wulan menurun, tetapi justru semakin mengerikan, seperti suara dari balik batas maut, dari seorang iblis betina yang merindukan anaknya. Marilah anak-anak, marilah, berikanlah senjata itu. Pakuhan atau kau Aryo Tejo, marilah anak-anak manis, aku pinjam tulananmu. Pakuhan dan Aryo Tejo adalah dua orang lelaki jantan yang tidak pernah merasa gentar menghadapi setiap keadaan. Senjata di tangan mereka adalah pertanda bahwa mereka telah siap menghadapi apapun juga dengan akibat yang betapapun parahnya. Saat itu, di bawah Pucang Kembar, mereka pun telah siap menghadapi pertarungan yang menentukan, mati atau mematikan. Tetapi tiba-tiba kini, dada mereka telah diguncangkan oleh kengerian yang luar biasa. Belum pernah terjadi bahwa dua orang laki-laki seperti Pakuhan dan Aryo Tejo menjadi gemetar karena perasaan yang seaneh saat itu. Belum pernah terjadi bahwa hampir setiap bulu kedua laki-laki itu meremang. Namun ternyata ketika mereka melihat Roro Wulan dalam keadaannya, hampir-hampir mereka tidak dapat menahan diri mereka untuk meninggalkan tempat itu, bahkan kalau mungkin lari secepat-cepatnya. Tetapi kejantanan mereka ternyata telah menahan mereka dalam debar yang semakin berdentangan. Di antara desau angin malam, masih terdengar suara Roro Wulan. Marilah, marilah anak-anak manis, berikan tulananmu. Pakuhan dan Aryo Tejo itu setiap kali melangkah surut di luar kesadaran mereka. Yang tampak di mata mereka adalah hantu betina yang mengerikan, yang seakan-akan ingin menghisap darah mereka dari ubun-ubun. Pakuhan dan Aryo Tejo hampir tidak tahan lagi ketika tiba-tiba mereka mendengar suara Roro Wulan itu tertawa. Tertawa mengerikan sekali. Suaranya melengking menyusur tebing pegunungan, memantul kembali menggelombang, seperti tanah yang terbentang di bawah Pucang Kembar itu telah dikepung oleh ribuan hantu betina yang tertawa bersama-sama. Tetapi
Tetapi ketika suara tertawa itu telah menurun, maka sekali lagi mereka dikejutkan oleh sebuah bayangan yang tertatih-tatih mendekati mereka itu. Sebelum mereka menyadari siapakah yang datang kemudian, terdengarlah orang itu berkata dalam nada yang terlampau dalam. Wulan, Roro Wulan. Roro Wulan yang sedang dikuasai oleh kegelapan hati itu masih dapat mendengar suara itu. Tiba-tiba sisa-sisa suara tertawanya terputus dan lenyap ditelan oleh angin malam. Ketika perempuan itu berpaling, maka dilihatnya seseorang datang kepadanya perlahan-lahan. Roro Wulan, kenapa kau? Aku mencarimu, anakku. Roro Wulan mengerutkan keningnya. Tiba-tiba kepalanya terasa pening dan matanya berkunang-kunang. Tetapi ia masih mendengar orang yang datang itu berkata, Elingger. Lalu dengan lembutnya orang itu berkata sambil mengembangkan kedua tangannya, Marilah anakku, marilah. Aku telah bersusah payah mencarimu. Ternyata kau ada di sini, di antara dua ekor serigala yang sedang berkelahi memperebutkan kejantanan. Marilah anakku. Sejenak Roro Wulan mematung. Kepalanya terasa semakin pening dan pandangan matanya menjadi semakin kabur. Hampir di luar sadarnya, tiba-tiba ia membekik sambil berlari ke arah orang yang datang sambil mengembangkan tangannya itu. Pipi, pipi. Oh. Dengan serta-merta Roro Wulan menjatuhkan dirinya dalam pelukan perempuan yang baru datang itu, Bibi Aryo Tejo, yang kemudian dengan lembutnya membelai rambut Roro Wulan yang kusut terurai sambil berbisik lirih. Kenapa kau, anakku? Yang terdengar kemudian adalah suara tangis Roro Wulan yang meledak. Namun sesaat kemudian, suara itu menurun dan akhirnya diam sama sekali. Perempuan tua itu hampir terjatuh menahan tubuh Roro Wulan yang menjadi pingsan. Perlahan-lahan, tubuh itu diletakkannya di atas tanah yang basah oleh embun. Kini perempuan tua itulah yang berdiri tegak di sisi tubuh Roro Wulan. Perempuan itu memandangi Pakuhan dan Aryo Tejo berganti-ganti. Perasaan yang aneh masih saja merayap di hati kedua laki-laki jantan itu. Mereka terpukau melihat apa yang baru saja terjadi, sehingga seakan-akan mereka tidak tahu tanggapan apakah yang telah terjadi di dalam diri masing-masing. Tetapi setelah Roro Wulan terbaring diam, dan ini yang tegak di hadapan mereka adalah perempuan tua itu. Namun kengerian masih saja tergores di dalam dada mereka. Nah, terdengar suara perempuan itu. Lihat, inikah penyelesaian yang kalian kehendaki? Kedua laki-laki itu terpungkam. Kini, kalian melihat tubuh Roro Wulan yang pingsan. Setelah sekian lama ia menahan gejolak perasaannya. Ia tidak kuat melawan gelora di dalam dirinya, sehingga ia menjadi gelap hati dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Perempuan itu berhenti sejenak, lalu katanya, Seandainya perempuan ini bangun dan yang ditemuinya adalah peristiwa yang mengguncang perasaannya, maka aku yakin bahwa Roro Wulan akan menjadi gila, sebenarnya gila.
Apakah kalian tidak percaya? Bagi perempuan muda ini, memang lebih baik mati daripada menjadi gila. Dan sebab daripada itu adalah kalian berdua, Pakuan yang telah mempergunakan kesempatan selagi gadis itu dahulu kesepian, dan Aryo Tejo yang menjadi gila karenanya. Kedua laki-laki yang menggenggam senjata di tangannya itu masih terpungkam. Nah, apakah kalian masih ingin melihat darah mengalir di bawah pucang kembar? Kalau demikian, maka aku menganjurkan sebelum kalian berkelahi, maka biarlah salah seorang dari kalian memenuhi permintaan Roro Wulan ini. Bunuhlah selagi ia masih dalam keadaannya. Bunuhlah perempuan ini sehingga kalian akan menjadi lebih puas. Malam ini, pada saat purnama naik, di bawah pucang kembar ini ada 3 jiwa yang melayang. Jiwa perempuan ini, anak yang masih di dalam kandungannya, dan salah seorang dari kalian berdua yang ingin disebut dirinya pahlawan. Ketika perempuan itu terdiam sejenak, maka kesepian yang tajam telah mencekam suasana. Hanya desir angin yang terdengar di antara derik suara bilalang. Namun di dalam kesepian, ternyata dada kedua laki-laki yang di tangannya masih tergenggam senjata itu telah bergolak dengan dahsyatnya. Kata-kata Bibi Aryo Tejo langsung menusuk ke dalam jantung melampaui tajamnya senjata yang ada di tangan masing-masing. Betapa keras hati mereka, betapa tumpul perasaan-perasaan mereka. Namun apa yang mereka lihat ternyata telah membuat hati mereka menjadi cair. Nafsu mereka untuk saling membunuh perlahan-lahan menipis seperti embun di pagi hari. Dalam pada itu terdengar suara perempuan tua itu. Bagaimana? Kenapa kalian diam saja? Siapakah yang lebih jantan dan berani melakukannya? Aku ingin melihat, dan biarlah aku menjadi saksi. Bahkan di bawah pucang kembar ini, seorang laki-laki telah berani berbuat dengan penuh kejantanan dan kepahlawanan, membunuh seorang perempuan yang sedang mengandung dan dalam keadaan pingsan. Ayo, siapakah yang jantan di antara kalian? Tidak seorang pun yang bergerak, bahkan ujung jari kaki pun tidak. Siapa? Teriak perempuan itu. Kedua laki-laki itu masih membeku di tempatnya. Bibi Aryo Tejo sejenak berdiam diri. Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir dan dadanya yang tipis menjadi bergelombang dengan cepatnya. Tetapi kedua laki-laki itu masih tetap tegak di tempatnya. Keheningan yang tegang telah menjelajahi tanah yang terbentang di seputar pucang kembar itu. Di kejauhan masih terdengar suara binatang malam berderik-derik dan kadang-kadang suara burung kedasih yang sayup-sayup seperti senandung yang sedih. Apakah kalian tidak dapat berbuat sesuatu? Bertanya Bibi Aryo Tejo itu. Apakah kalian akan berdiri saja di tempat itu semalam suntuk? Pertanyaan itu telah menggerakkan hati kedua laki-laki itu. Mereka menyadari apa yang sedang mereka hadapi, tetapi mereka tidak segera mengerti apakah yang sebaiknya mereka kerjakan. Baiklah, kalau kalian tidak lagi ingin membunuh, bukankah begitu? Pertanyaan itu terlontar dari mulut perempuan tua itu.
Ternyata kalian tidak melakukannya. Tidak ada jawaban. Bagaimana Kedua laki-laki itu menjadi bingung. Jawablah pertanyaanku. Sejenak kemudian perempuan itu berkata pula, kalau kalian tidak dapat menjawab dengan perkataan, jawablah dengan perbuatan. Kalau kalian masih ingin membunuh, segera lakukanlah. Kalau salah seorang tidak segera melakukan, maka aku anggap bahwa kalian telah merubah keputusan, bahwa kalian telah merubah pendirian kalian untuk meneteskan darah di bawah pucang kembar ini. Sebagai laki-laki jantan, keputusan bersama harus dihargai seperti kalian menghargai jiwa sendiri. Dada kedua laki-laki itu berdesir tajam. Sejenak mereka merasa terjebak dalam suatu keputusan yang tidak mereka kehendaki, sehingga hati mereka melonjak. Tetapi ketika terpandang oleh mereka tubuh Roro Wulan yang terbujur di tanah itu, maka mereka menjadi ragu-ragu. Karena itu mereka masih berdiri saja tanpa bergeser setapak pun. Perempuan tua itu terdiam sejenak, namun tiba-tiba ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berkata, Terima kasih bahwa kalian berdua telah mengambil keputusan yang bijaksana. Ternyata betapa kerasnya hati kalian, namun kalian adalah manusia yang berperasaan. Kalian masih mempunyai kesadaran diri dalam kemanusiaan kalian yang utuh. Ternyata kalian benar-benar telah mengambil keputusan bahwa persoalan kalian telah selesai sampai di sini. Sesuatu menggelebar di dalam dada kedua laki-laki itu. Tetapi tidak sesuatu yang mereka lakukan. Mereka kemudian mendengar perempuan tua itu berkata, Kalian adalah laki-laki jantan yang menghadapi maut dengan dada tengadah. Apabila kalian telah mengucapkannya dengan lidah kalian, bahwa kalian bertekad untuk saling membunuh, tetapi keputusan kalian kini adalah jauh lebih berharga. Kalian tidak mengucapkannya dengan lidah kalian, tetapi kalian mengucapkannya di dalam hati. Janji di dalam diri bagi laki-laki tidak akan berubah lagi, seperti janji di dalam hati kalian saat ini. Menurut pendapatku, kalian tidak perlu merasa tersinggung kejantanan kalian, karena ternyata kalian telah berbuat kejantanan yang jauh lebih berharga bagi kemanusiaan daripada saling berbunuh-bunuhan tanpa arti. Kedua laki-laki itu seolah-olah telah terikat oleh suatu pesona tanpa dapat mereka atasi. Mereka seolah-olah tidak mampu melawan kata-kata perempuan tua yang berdiri di sisi tubuh Roro Wulan yang terkapar di atas tanah. Baiklah, aku menghargai keputusan kalian. Semua persoalan telah selesai. Semua persoalan yang telah terjadi harus dilupakan. Aku tahu bahwa persoalan itu sendiri memang tidak dapat berhenti. Sebab anak di dalam kandungan itu akan menjadi besar dan akan lahir. Kelahiran anak itu adalah kelanjutan dan persoalan yang telah terjadi. Tetapi aku mengharap bahwa kalian terikat oleh putusan jantan kalian yang baru saja kalian ucapkan di dalam hati. Bahwa kalian
menganggap semua persoalan telah selesai. Kalian harus mempunyai jiwa besar menghadapi kenyataan ini. Kenyataan yang tidak akan terhapus meskipun disiram dengan darah dan dipertaruhkan dengan 3 buah nyawa. Pipi Aryo Tejo berhenti sejenak. Dipandanginya kedua laki-laki yang berdiri tegak itu berganti-ganti. Dibiarkannya, kedua laki-laki itu sejenak memandang ke dalam hati masing-masing. Sekali lagi suasana di bawah pucang kembar itu dicekam oleh kesenyapan. Tetapi wajah-wajah yang tegang itu masih juga tegang. Senjata-senjata di dalam genggaman itu masih juga tercekam kuat-kuat. Namun hati mereka, kedua laki-laki yang menggenggam senjata itu, ternyata sudah tidak sekeras batu akik. Terasa sesuatu menjalari urat nadi mereka. Semakin lama semakin tebal tergores di dinding hati. Penyesalan. Mereka tidak tahu benar apakah yang mereka sesalkan sebenarnya. Tetapi mereka kini melihat bahwa sebaiknya apa yang terjadi itu tidak pernah mereka lakukan. Pak Guhan yang keras hati dan keras kepala lambat laun melihat bahwa akibat dari perbuatannya sama sekali tidak diduga-duganya, apalagi apabila dilihatnya tubuh Roro Wulan terbaring diam di atas rerumputan. Aku dapat tidak mempedulikan apa yang terjadi atas diriku, karena aku memang tidak pernah memperhitungkannya. Tetapi ternyata Roro Wulan mengalami guncangan perasaan terlampau berat. Desis Pak Guhan di dalam hatinya. Sedang Aryo Tejo pun menyesal pula setelah ia mengikat gadis itu dalam pembicaraan. Maka gadis itu ditinggalkannya terlampau lama, sehingga hal yang sama sekali tidak diinginkannya itu terjadi pula. Seandainya ia tidak mengikat gadis itu dalam pembicaraan, seperti yang telah dibicarakan oleh orang-orang tua mereka, maka tidak akan ada persoalan bagi Roro Wulan. Gadis itu dapat segera kawin dengan Pak Guhan. Tetapi semua itu telah terlanjur pula. Setitik noda telah melekat di tubuh Roro Wulan. Noda yang tidak akan terhapuskan sepanjang hidupnya. Apakah aku cukup kuat untuk dapat melupakannya? Pertanyaan itu membersit di dalam dada Aryo Tejo. Kedua laki-laki itu terkejut ketika mereka mendengar perempuan tua yang berdiri di samping Roro Wulan itu berkata, "Kenapa kalian diam saja seperti yang sedang kehilangan akal?" Sesaat Pak Guhan dan Aryo Tejo saling berpandangan, tetapi sorot mata mereka sudah tidak lagi memancarkan api yang menyala di dalam dada mereka. Namun mereka masih tetap terbungkam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.